Tabi pun, Salam Fransiskus berjiwa besar. Halo semuanya, selamat pagi suster, bapak ibu guru, bapak ibu orang tua peserta didik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita awali seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati untuk mengawali doa pagi hari ini dengan lagu pembukaan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak. Dia selalu menemani aku. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing aku. Semoga hari ini kami setia mendengarkan bisikannya. Bapa, berkatilah orang tua kami, pengasuh, pendidik, sanak saudara, dan teman-teman. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini kami selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik, rajin membantu di rumah dan ramah kepada teman-teman. Ya Bapa, utuslah Santo dan Santa pelindung kami, para malaikat pelindung dan Bunda Maria sendiri, supaya mendampingi kami sepanjang hari ini. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya.
sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sungguh nyaman dan tentram memiliki Allah seperti Allah kita. Dia selalu ingin kita mengalami pembaruan, bukan sesuatu yang membawa kesedihan tetapi sukacita. Kita sering merasa sedih dan mudah mengeluh karena banyak hal. Lebih mudah mengeluh daripada merasa bersyukur. Seandainya kita melihat banyak kemurahan Tuhan, maka kita akan lebih mudah bersyukur dan sukacita pun dianugerahkan dengan murah kepada kita. Kita harus tahu bahwa tawa, sorak-sorai adalah tanda bahwa kita dekat dengan Allah yang membawa sukacita itu. Kesulitan kita dalam mengalami sukacita sering karena kita terlalu banyak berpikir dan merumuskan hal-hal sepele. Jika kita mudah menikmati suasana di sekitar kita, maka kita akan lebih mudah mengalami sukacita. Bukan hanya itu, tetapi juga mengalami kesembuhan dari sakit yang tidak perlu. Jika kita tergolong orang yang kurang percaya atau terlalu rasional, bersikaplah seperti pegawai istana yang percaya itu, supaya Tuhan memberikan lebih banyak sukacita kepada kita semua. Ya Allah, ajarilah kami berpasrah untuk apa saja yang terjadi dalam hidup kami. Semoga kami bersedia bekerja sama denganmu dalam mencari sukacita dan lebih banyak memberi tempat seketika situasi sulit melanda kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran penerimaan peserta didik baru SD Fransiskus II Rawalaut, Bandar Lampung. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami SD Fransiskus II Rawalaut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami sekeluarga besar SD Fransiskus II Rawalaut dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas sabda yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Bapa, semoga sabda yang telah kami dengarkan bersama menjadi penguat dan pedoman bagi hidup kami dan dapat melaksanakan hidup kami sehari-hari dengan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga Fransipa yang hari ini merayakan ulang tahun. Berikanlah kesehatan, rezeki yang cukup, umur panjang dan berkat yang melimpah dan berkat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala aktivitas kami hari ini dan orang-orang yang kita doakan hari ini selalu diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo seluruh keluarga Fransipa, terima kasih telah mengikuti doa pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk para suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua peserta didik, dan anak-anak yang terkasih. Selamat belajar anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. See you.
untuk membela